Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman semua tentang sejarah tanah Palestina dan fakta-faktanya. Palestina sedang mengalami konflik besar dengan Israel. Ada banyak dukungan yang mengalir untuk pembebasan Palestina, terlebih setelah banyak korban berjatuhan akibat perang militer Israel dan kelompok militan Palestina. Hamas di jalur Gaza, bahkan serangan itu turut menewaskan masyarakat sipil. Palestina juga merupakan wilayah rawan konflik dan sering mendapatkan perampasan tanah karena keberadaannya dirasa penting bagi beberapa agama besar. Secara geografis, Palestina adalah daerah strategis karena berada di persimpangan antara Afrika dan Asia. Orang Palestina juga memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi negara merdeka. Asal-usul kata Palestina sebagaimana dilansir Britannica, kata Palestina berasal dari bahasa Yunani, Philistia. Nama ini diberikan oleh penulis Yunani untuk menyebut tanah orang Filistin. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, mereka tinggal di sebagian kecil tanah di pantai selatan antara Tel Aviv Yafo dan Gaza modern. Nama itu kemudian dipakai kembali oleh orang Romawi pada abad ke-2 sebelum Masehi dengan sebutan Syria Palestina untuk menunjukkan bagian selatan dari provinsi Syria. Kata tersebut akhirnya masuk ke dalam bahasa Arab untuk mendeskripsikan wilayah itu sejak awal. Sejak Kekaisaran Ottoman runtuh dalam Perang Dunia Pertama sampai tahun 1948, kata Palestina dipakai untuk mengacu pada wilayah geografis di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Sementara orang Arab telah menyebut wilayah ini dengan Palestina sejak awal abad ke-20. Ada banyak bagian tanah Palestina yang sekarang dimiliki Israel. Namun secara teoritis banyak wilayah Palestina yang mencakup tepi barat yang berada di antara Israel dan Yordania. Kemudian jalur Gaza yang berbatasan dengan Israel dan Mesir. Kendati demikian, Palestina tidak sepenuhnya punya kendali atas wilayah ini. Tidak ada konsensus internasional terhadap perbatasan Palestina. Saat ini ada banyak wilayah yang diklaim Palestina tetapi diduduki Israel selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 135 negara anggota PBB yang mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Namun Israel dan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat berbeda sikap soal itu. Dalam sejarahnya, Palestina dikuasai oleh banyak kelompok, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Turki Seljuk, tentara salib, sampai Mesir. Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Palestina sejak tahun 1517 sampai 1917. Namun ketika Kekaisaran Ottoman runtuh saat Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, Palestina dikuasai oleh Inggris. Liga Bangsa-Bangsa lantas mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk mengontrol secara administratif di kawasan Palestina, termasuk ketentuan mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina dan mulai berlaku pada tahun 1923. Awal mula konflik Palestina-Israel berlanjut hingga kini setelah lebih dari 2 dekade masa pemerintahan Inggris di Palestina, tepatnya pada tahun 1947. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi 2 bagian, yakni sebagai negara Yahudi merdeka dan sebagai negara Arab merdeka. Sementara kota Yerusalem yang sama-sama diklaim oleh orang Yahudi dan Arab Palestina akan dijadikan wilayah internasional dengan status khusus. Nah, rencana tersebut menuai kontroversi. Para pemimpin Yahudi setuju, sementara mayoritas orang Arab Palestina dengan keras menolaknya. Menurut kelompok Arab, seharusnya mereka yang lebih banyak diberikan wilayah karena mereka mewakili mayoritas penduduk. Mereka pun mulai membentuk pasukan sukarelawan di seluruh Palestina. Pada tahun 1949, Inggris menarik diri dari Palestina. Sementara Israel mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Kala itu, warga Palestina merasa keberatan dan negara-negara Arab dimobilisasi untuk mencegah pembentukan negara Israel. Kejadian itu menyebabkan Perang Arab Israel pada tahun 1948.
Nah, ketika perang berakhir, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk menguasai sebagian besar wilayah Yerusalem. Sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Menurut PBB, lebih dari setengah populasi Arab Palestina melarikan diri dan diusir. Tidak berhenti sampai di situ, perang dan konflik terus terjadi. Tepat di tahun 1967 atau dikenal sebagai Perang 6 Hari, Israel kembali merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel juga merebut dataran tinggi Golan dari Suriah, serta merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Alasannya adalah agresi Arab di perbatasannya. Kendati demikian, Israel menawarkan diri untuk mengembalikan wilayah yang sudah mereka rebut itu dengan imbalan Arab harus mengakui hak Israel untuk hidup dan memberikan jaminan atas serangan di masa depan. Namun, tawaran itu ditolak oleh para pimpinan Arab. Hanya Mesirlah yang merundingkan kembalinya semenanjung Sinai dengan tawaran pengakuan diplomatik penuh atas Israel. Pendudukan Israel di wilayah orang Palestina ini telah menyebabkan konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Namun demikian, pemimpin arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara. Sementara orang Yahudi terus membangun pemukiman di tanah yang diduduki. Sampai saat ini, Palestina masih memperjuangkan nasib dan kemerdekaannya agar secara resmi diakui oleh semua negara. Nah, walaupun orang Palestina menempati wilayah utama, termasuk tepi barat dan jalur Gaza, beberapa orang Israel tinggal di wilayah yang secara umum disepakati berada di bawah kendali Palestina. Banyak kelompok hak asasi internasional menganggap permukiman seperti itu adalah ilegal karena perbatasannya tidak ditentukan secara jelas. Bahkan sering terjadi konflik secara terus-menerus. Sebagian orang Israel juga menentang permukiman itu dan lebih senang menyelesaikan sengketa tanah dengan Palestina lewat cara damai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah tanah Palestina. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Indonesia bisa akrab dengan negara Palestina. Hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang sudah sangat erat dan akrab sejak dulu. Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang tentaranya sudah tiba di Indonesia lebih dulu dari Belanda, tidak untuk mendukung Belanda. Akibatnya, Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap hubungan Israel sebagai rasa terima kasih kepada Palestina. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat, telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, namun ia dilengsarkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel. Pada tahun 1988, hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina dimulai dengan pengakuan Indonesia atas Palestina.
pada tahun 1990 dibuka kedutaan besar di Jakarta. Nah, akhirnya kita sampai nih di akhir video. Semoga informasi-informasi yang saya berikan tadi sudah membantu menjawab penasaran teman-teman semua tentang negara Palestina ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama bantu doa untuk saudara kita di sana. Yang penting, it's not about religion, it's about humanity. Kita sekarang nggak bisa bantu buat ada di sana bersama dan merangkul mereka. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik, memberi bantuan untuk mereka semampu kita, dan mendukung mereka dari sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.